Assalamualaikum bro, balik lagi sama admin cerita seru. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Daewalker yang telah memasuki part ke-6. Jadi tanpa basa-basi lebih lama langsung kita gas ke videonya. Pertempuran antara Ayaka dan Kim kini telah dimulai. Di sana Ayaka cukup kesulitan menangani serangan-serangan dari Kim. Tubuhnya pun tidak luput dari luka akibat sayatan dari pisau milik Kim. Dalam hati Ayaka tentu sangat heran. Apa yang sudah kau alami selama ini, sampai kau menjadi sekuat ini? Di sana Ayaka tidak mampu mengimbangi kecepatan tebasan dari Kim. Sementara Kim yang sudah berhasil membuat Ayaka terpojok, dia berkata, "Akan aku kembalikan kata-katamu padamu." Kim kemudian mencengkram kerah baju milik Ayaka. Setelahnya, Kim melakukan tendangan pada kaki Ayaka. Itu dilakukan Kim untuk menghilangkan keseimbangan tubuh Ayaka. Dengan serangan itu, Kim berhasil menjatuhkan Ayaka ke lantai. Dan kini tiba kesempatan Kim untuk mengakhiri pertarungan. Cukup sampai di sini saja. Sementara Ayaka yang tidak mampu mengimbangi kekuatan Kim, dia hanya bisa pasrah. Pelatih milik Kim kini hanya tinggal beberapa senti saja dari wajah Ayaka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Kim tiba-tiba saja berhenti. Melihat Kim yang menghentikan serangannya tentu membuat Ayaka heran. Kenapa kau menghentikan seranganmu? Bukan hanya Ayaka yang heran, bahkan Kim sendiri pun merasa sangat bingung. Sial, kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Tapi terdapat seseorang yang berkata dengan senyuman mengerikan. Wah, 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 ternyata semuanya sudah berkumpul. Terlihat sosok yang mengerikan dengan pancaran energi yang luar biasa. Kengerian orang itu bertambah dengan adanya sosok dua ular besar yang sedang melahap salah satu anak buah milik Mirror. Orang itu bernama Katrina, yang merupakan pimpinan dari divisi kelima milik Ana. Dengan kedatangan orang lain, tentulah membuat Kim langsung sadar. Apakah ini kemampuan milik orang itu? Sementara Ayaka mengambil kesempatan untuk lari dari Kim. Dia berkata kepada Katrina, "Katrina, segera lumpuhkan dia." Katrina kemudian tersenyum. Dia mengatakan kepada Ayaka agar tetap tenang. "Tenanglah, aku memang sudah berencana untuk melakukannya." Katrina kemudian menunjukkan kemampuannya dengan mensummon salah satu ular besar di samping Kim. Tapi apa yang selanjutnya dilakukan oleh Katrina tentulah sangat mengejutkan Ayaka. Di mana ternyata Katrina malah menyerang Ayaka dengan menggunakan kemampuan ularnya. Ular milik Katrina berhasil menggigit leher Ayaka. Dan setelah itu, tubuh Ayaka langsung dililit oleh ular besar milik Katrina. Sementara Kim yang melihat Ayaka diserang oleh Katrina tentulah heran. Sementara Ayaka yang sudah tidak berdaya, dia hanya bertanya pada Katrina, "Kenapa kau melakukan semua ini?" Dengan senyuman dingin, Katrina hanya berkata, "Itu karena aku menginginkan suatu mainan yang tidak rusak." Kemudian kita diperlihatkan dengan kekejaman dari Katrina, di mana yang disebut mainan oleh Katrina adalah para laki-laki dengan wajah yang tampan. Tapi tidak peduli seberapa tampannya manusia, pada akhirnya mereka akan mati dan berubah menjadi jelek. Jadi aku selalu menginginkan vampir pria. Aku tidak menyangka akan menemukannya secepat ini. Sambil mengatakan itu, Katrina kemudian mengangkat tangannya. Dia memerintahkan Kim untuk segera datang padanya. Dan anehnya, tubuh Kim yang semula tidak bisa bergerak, hanya mendengar perintah dari Katrina langsung bergerak menghampiri Katrina. Di sana Katrina langsung menatap wajah Kim dengan penuh nafsu haus darah. Katrina berkata kalau Kim akan menjadi mainannya selamanya. Melihat apa yang ingin dilakukan oleh Katrina, Ayaka kemudian mempertanyakan, "Apa yang kau lakukan? Apakah Nona Anna mengizinkanmu?" Tapi ternyata Katrina menjawab kalau Nona Anna telah mengizinkannya. Selama Sohyok diamankan itu tidak masalah. Dan bagi yang tidak berguna, aku akan menyingkirkanmu beserta teman-temanmu. Seketika hanya dengan mengangkat tangan, racun yang berada di tubuh Ayaka langsung bereaksi. Dia juga sempat mempertanyakan, apakah Nona Anna benar-benar ingin menyingkirkannya? Ah, tidak. Itu tidak mungkin. Nona Anna tidak mungkin melakukan itu padaku. Racun milik Katrina secara perlahan-lahan mulai memenuhi tubuh dari Ayaka. Sementara Katrina di sana hanya tersenyum tipis menatap ke arah Ayaka. Lalu Katrina berjalan menuju ke arah Ayaka dan memegang pipinya.
Hal sesederhana ini memerlukan waktu beberapa bulan. Kau sudah bertahan begitu lama dengan bakat yang bahkan tidak terlalu hebat. Terima kasih kau sudah bekerja keras. Kemudian Katrina berniat untuk menelan tubuh Ayaka menggunakan salah satu ularnya. Selamat tinggal. Namun tiba-tiba saja Koko berteriak dan memanggil nama Ayaka. Seketika itu, teriakan Koko langsung membuat Katrina ragu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dengan sangat cepat kini Koko sudah berada di hadapan Katrina dan Ayaka. Dengan raut wajah senang, Koko berkata kepada Ayaka, "Ayaka, aku sudah selesai." Tetapi saat melihat Ayaka yang sudah tidak sadarkan diri, ekspresi Koko langsung berubah khawatir melihat kondisi Ayaka. Koko tentulah bertanya dengan apa yang terjadi pada Ayaka. Dengan senyuman licik, Katrina mengatakan kalau Kim yang melakukan ini pada Ayaka. Kim yang difitnah tentulah cukup merasa sangat kesal. Sementara terlihatlah Koko yang terus menangis melihat kondisi dari Ayaka. Sementara Kim di sana berpikir, musuhnya bertambah. Ini sudah merepotkan dengan satu orang ini. Lalu Katrina di sana mengatakan kepada Koko, "Jangan khawatir, kita sudah mengamankan Kim. Jadi ayo kita kembali ke Nyonya Ana." Tapi di sana Katrina mencoba menyerang Koko secara diam-diam. Dan pada saat ular milik Katrina sudah bersiap untuk melahap Koko, Koko di sana bertanya, "Apa orang itu? Orang itu yang melakukan ini pada Ayaka? Apakah benar dia yang melakukan ini?" Dengan senyuman licik, Katrina membenarkan itu. Tapi kenapa Ayaka berbau seperti vampir? Koko mengatakan itu sambil menatap tajam ke arah Katrina. Sementara Katrina hanya terdiam dengan apa yang dikatakan oleh Koko. Lalu kita diperlihatkan dengan alam bawah sadar dari Ayaka, di mana Ayaka memimpikan awal perjumpaannya dengan Koko di suatu tempat. Di sana Koko dengan ceria dan senyuman di wajahnya mengulurkan tangan ke arah Ayaka yang sedang menangis. Dan di sana Koko bertanya siapa namanya. Seketika mimpi itu langsung membangunkan Ayaka. Dia langsung berteriak dan memanggil Koko. Tapi pada saat sadar hanya Kim So-hyuk yang berada di sampingnya. Di sana Kim sudah menduga pemulihan kecepatan super memanglah beda. Tapi tetap saja tubuhnya masih belum mampu untuk digerakkan. Ayaka yang belum bisa bergerak menanyakan bagaimana kondisi Koko. Kim menjawab keadaannya tidak baik. Mendengar itu, Ayaka berusaha untuk bangkit. Dan terlihatlah pertarungan antara Koko dengan Katrina. Di sana, Koko berhasil menebas salah satu ular milik Katrina. Tapi serangan Katrina tidak berhenti sampai di situ. Katrina mengarahkan ular yang sangat besar ke arah Koko. Ledakan yang sangat besar pun terjadi di tempat Koko berdiri. Tapi ternyata Koko berhasil menahan mulut dari ular itu. Dengan kekuatan fisiknya, Koko kemudian berteriak dan langsung merobek mulut ular yang menyerangnya. Kekuatan Koko benar-benar sangat luar biasa, di mana dia berhasil sedikit mengimbangi kekuatan dari Katrina. Di sana Kim juga memuji Koko. Dia bertahan dengan baik, tapi adaptasinya cukup buruk. Karena ular dan racun, dia sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh utama. Terlebih lagi, kini kecepatannya semakin melambat karena mulai kehabisan stamina. Mendengar penjelasan dari Kim tentang pertarungan Koko, di sana Ayaka berpikir untuk menyelamatkannya. Tapi Kim mencegah tindakan Ayaka. Dengan tubuh seperti ini, kau hanya akan menjadi beban untuknya. Bisakah kau bagikan informasi tentang ular itu? Jika itu kau, temanmu, dan aku, kita bertiga pasti bisa mengalahkannya. Tetapi Ayaka masih belum percaya dengan apa yang dikatakan Kim. Bertarung bersama. Meskipun kau coba membunuhku barusan. Kim membalas, untuk saat ini itu adalah pilihan terbaik. Ayaka kembali berkata, jangan bicara omong kosong, bagaimana bisa aku mempercayaimu? Baiklah kalau begitu tidak ada pilihan lain. Di sana Kim kembali mengambil pelatinya dan mulai mengarahkannya pada Ayaka. Ayaka pun sangat terkejut dengan apa yang coba dilakukan oleh Kim. Kembali pada pertarungan Katrina dan Koko. Di sana Katrina berpikir, karena aku menggunakan lebih banyak kemampuan daripada apa yang kukira, aku menyanyiakan terlalu banyak darah. Terutama orang sialan ini. Dia benar-benar tidak terduga.
Di sana terlihat Koko yang terus berhasil menghindari serangan dari Katrina. Tapi bukan itu yang membuat Katrina heran. Yang membuatnya heran adalah mengapa Koko tidak keracunan. Padahal Katrina sudah menyebarkan seluruh racun di ruangan itu. Dan ternyata selama pertarungan Koko menahan nafasnya. Itu benar-benar tindakan yang ceroboh menurut Katrina. Tetapi sedikit kelengahan dari Katrina berhasil membuat Koko mendekatinya. Alhasil tinjuan Koko berhasil mengenai tubuh Katrina dengan sangat kuat. Tinjuan Koko sampai berhasil membuat tubuh Katrina terlempar keluar gedung. Dengan pecahnya kaca itu, racun yang berada di ruangan itu pun ikut terbuang. Melihat racunnya sudah menghilang, Koko kemudian kembali mengambil nafas. Dia berpikir kalau dirinya akan mati. Kemudian Koko mencoba untuk mencari keberadaan dari Ayaka. Pada akhirnya Koko berhasil menemukan keberadaan Ayaka. Namun tiba-tiba saja pandangannya berubah menjadi buram. Kini terlihat racun yang mulai menjalar ke seluruh tubuh Koko. Koko baru menyadari kalau ada salah satu ular kecil yang berhasil menggigit kakinya. Sial, aku terlalu meremehkannya. Kini dia melihat ke arah jendela. Dan sudah ada Katrina yang kembali naik ke sana. Di sana Katrina tersenyum tanpa ada luka sedikit pun. Sambil menyatukan ular-ularnya, Katrina berkata kepada Koko, "Menarik. Kau bersama teman yang selalu kau cari. Aku akan memastikan kalian bersama selamanya di dalam perut ular ini." Sementara Koko yang tidak mampu lagi untuk bergerak, dia hanya pasrah melihat serangan dari Katrina. Serangan ular Katrina kini sudah berada tepat di hadapan wajah Koko. Namun tiba-tiba saja ada sebuah sayatan yang membelah ular itu. Koko pun berhasil diselamatkan dan ular itu terbelah menjadi dua. Tentulah Koko cukup terkejut dengan bantuan yang dilakukan oleh seseorang. Juga dengan Katrina yang terlihat cukup terkejut. Ternyata orang itu adalah Ayaka. Meskipun tidak di dalam perut ularmu, kita akan selalu bersama. Melihat Ayaka yang sudah bangkit membuat Koko sangat senang. Kemudian kita dibawa flashback pada saat Kim mengajukan kerjasama. Sempat tidak percaya dengan Kim kemudian mengeluarkan belatinya dan mengarahkannya ke arah Ayaka. Namun ternyata di sana Kim menusuk tangannya sendiri. Tentu Ayaka cukup heran dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Kim. Kim menjawab, "Seseorang pernah berkata musuh dari musuhku adalah rekanku. Untuk saat ini itu sudah cukup. Kau pasti marah karena resiko kehilangan temanmu juga. Aku juga tahu itu. Jadi sekarang minumlah darahku." Uluran dari tangan Kim mengingatkan Ayaka tentang uluran tangan hangat milik Koko. Kembali pada situasi saat ini. Di sana Kim berkata kepada Katrina, "Pernahkah kau mendengar pepatah ini? Orang yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan adalah yang paling menakutkan. Kepada orang-orang seperti itu, cobalah untuk mati sesekali." Kini terlihat Kim yang sudah bersiap bekerja sama dengan Ayaka untuk mengalahkan Katrina.